sambil menggendong Lintang. Wah, enak juga ya punya teman. Wah, mereka menyeberang sungai, danau, pulau. Mereka menembus awan. Kita menuju kemana, Betet? Kita menuju negeri Sikayu. Begitu mereka sampai di negeri Sikayu, mereka turun dan mereka melihat sesuatu yang lain daripada yang lain. Di negeri Sikayu mereka melihat, wah, lihat banyak sekali pensil-pensil di sini. Pensil, bukan pensil. Iya, maksudku begitu. Tapi di sini aneh, Betet bilang, karena pensilnya besar dan mereka tiba-tiba punya mata dan mereka juga punya tangan. Waduh, pada waktu Lintang sedang melihat-lihat, tiba-tiba terdengar suara, "Hei, ada manusia!" Yang keluar adalah sebuah, warnanya apa? Mukanya kayak apa? Marah. Waduh, lihat dia bawa apa? Bawa tas. Dia bilang, "Hei, ada manusia di sini." Lintang bilang, "Kenapa kamu jadi besar sekali, pensil?" "Oh, di negeri Sikayu tubuh kita jadi besar. Kita punya mata dan kita punya tangan. Ada apa pensil-pensil di seluruh dunia di sini berkumpul?" Kemudian pensil bilang, "Aku tidak akan mengatakannya kepadaku karena aku sedang musuhan dengan manusia, terutama anak-anak." Wah, Betet sih ngajakin yang enggak-enggak. Kemudian Betet bilang, "Aku ingin menghadap Dewi Kayu." "Ngapain kamu menghadap Dewi Kayu?" "Karena semua anak di dunia ini kehilangan pensil merah." Pensil merah bilang, "Dewi Kayu sedang sibuk, nanti saja." Waduh, sepertinya semuanya marah. Lintang kemudian bilang, "Kenapa semua pensil marah-marah dengan kita sebagai anak-anak?" Kemudian pada waktu Lintang sedang lihat-lihat begitu banyak pensil, ada suara, "Kami para pensil kecewa dengan anak-anak." Wah, siapa yang bicara begitu? Wah, ini ada pensil juga. Kemudian Lintang bertanya, "Bapak pensil ini siapa?" "Aku adalah pensil 2B. Setiap anak-anak yang ujian pasti perlu pensil 2B. Siapa di sini yang sudah ujian pakai pensil 2B? Aku kecewa dengan anak-anak. Pada waktu sebelum ujian, aku diraut, aku disayang, aku dijaga supaya tidak hilang, supaya mereka bisa menjawab ulangan. Tetapi begitu mereka sudah lulus ulangan, aku jatuh di bawah meja, berdebu, dimainin sama kucing, dan aku dibuang di keranjang sampah. Padahal aku masih panjang. Aku sedih, dan masih banyak pensil-pensil 2B yang kecewa dengan anak-anak." Waduh, berarti kecewa sama aku juga? Iya. Lalu kenapa pensil-pensil di sini semuanya mengumpat? Kami tidak mau lagi menjadi sahabat anak-anak di daerah pantai supaya anak-anak bisa punya pensil. Dan pohon mulai membutuhkan waktu 10 tahun. Berapa tahun? 10 tahun untuk dia menjadi tinggi dan besar. Dan pada saat dia berbahagia, dia tinggi dan besar, dia harus ditebang. Untuk jadi apa? Pensil.
Begitu dia jadi pensil, pensil disia-siakan oleh anak-anak. Ampun Dewi Kayu, izinkan aku pergi ke hutan Ulai. Wah, Betet dan Lintang kemudian terbang lagi menuju hutan Ulai. Hutan Ulai ini penuh dengan pohon yang bisa menghasilkan apa ya anak-anak ya? Pensil. Wah, kita lihat kayak apa? Wah, ada yang udah pernah lihat pohon Ulai? Oh, nah, ini adalah pohon Ulai. Nah, ini anak-anak bisa lihat, ini adalah pohon Ulai. Batangnya tinggi ramping, kemudian daunnya jarang. Walah, punya pensil. Padahal kami harusnya bisa tumbuh lebih tinggi lagi, sehingga kayu kami lebih baik. Waduh, Lintang dan burung betet kemudian sangat sedih. Mereka pulang ke Indonesia dan burung betet bilang, kita harus ketemu dengan anak-anak Indonesia. Lintang ketemu dengan anak-anak Indonesia. Pohon Ulai yang ditebang. Waduh, Lintang kemudian menulis surat untuk Dewi Kayu. Dia bilang, Dewi Kayu yang cantik, anak-anak Indonesia berjanji bahwa akan pakai pensil sampai pendek sekali. Waduh, surat itu disampaikan oleh Dewi Kayu kepada pensil-pensil yang marah, dan yang paling marah adalah pensil yang berwarna merah. Dia bilang, aku tidak mau lagi balik, tapi kalau aku ingat si Doni majikanku, aku jadi kasihan balik ke dunia. Kemudian ada lagi, aku pensil 2B. Aku sakit hati karena anak-anak cuma pakai kalau lagi mau ujian saja. Padahal setelah ujian aku masih bisa dipakai sampai pendek. Sebetulnya aku sakit hati, tapi aku kesian sama majikanku, namanya Doni. Kalau begitu aku akan kembali ke bumi. Walah. Kemudian ada lagi pensil yang wajahnya sombong. Aku sebenarnya tidak usah balik ke dunia, tapi kalau dipikir-pikir, nanti anak-anak menulis pakai apa? Dengan cepat dia mengikuti langkah teman-temannya yang lain sambil berkata, aku harus kembali ke dunia. Wah, kemudian ada lagi, dia pensil yang sangat gembira. Hore, akhirnya anak manusia dan pensil ini sudah berdamai. Aku memang sudah rindu sama majikanku, namanya Rita. Dengan cepat dia meloncat dan dia kembali ke rumahnya. Sejak saat itu anak Indonesia pakai pensil sampai pendek sekali, sependek ini. Pohon Ulai juga jadi jarang untuk ditebang. Wah, waktu pohon Ulai jarang ditebang, lihat dia menjadi lebih tinggi. Wajahnya senyum apa cemberut? Dia tersenyum. Jadi pohon Ulai memang harus ditunggu sampai 10 tahun supaya badannya bisa setinggi gini, kemudian baru ditebang. 10 tahun menunggu, terus dia harus ditebang. Ayo. Apa yang terjadi? Maka namanya siapa? Tepuk tangan buat Dinda. Apa yang terjadi Kak Dinda? Kak Dinda apa Kak Dinda? Pohon Ulainya sedih, dan kalau dia sudah sedih, dia tidak berubah menjadi lebih tinggi. Tepuk tangan buat Dinda. Wah, ternyata bonekanya pakai baju biru sama kayak Dinda. Ingat Dinda, kamu pegang itu karena itu adalah kayu dari pohon Ulai yang ada di Jogja, Bantul. Tapi masih ada lagi yang lain, Tante Putri. Wah, ini
Ini rambutnya panjang, bajunya merah jambu. Aku mau. Tapi ini bukan Barbie. Ya, pertanyaannya adalah apa yang terjadi pada pohon pulai kalau dia dibiarkan 10 tahun tumbuh? Dia nggak dipotong 10 tahun dia. Coba kakak, apa yang terjadi? Dia menjadi lebih tinggi. Dia senyum apa cemberut? Senyum. Nah, merah jambu sama kayak celananya kakak. Yeay, masih ada lagi. Kali ini untuk yang pakai baju coklat. Kecuali Alex udah terbukti back kamu ya. Pertanyaannya. Ada pensil yang marah mukanya. Warnanya pensilnya apa? Ayo. Merah. Kakak namanya siapa? Akbar walaupun giginya ompong tapi otaknya encer. Tepuk tangan buat Akbar. Iya, ini sama, dia pakai baju coklat dan hijau. Sekarang aku mau tanya lagi. Ada pensil yang marah sekali yang selalu dipakai pada saat anak ujian. Kamu sudah punya 2 pensil. Kakak, Saya tahu apa. kakak bisa jawab nggak? Tangan buat Timothy. Tuh, kok ke belakang? Oh, cari sendal. Ini anak kota banget. Kalau nggak pakai sendal kayaknya gimana gitu ya. Timothy kelas berapa? TKB. Punya pensil berapa? 1. Setiap hari 1, jadi punya 300 pensil. Timothy janji mau pakai pensil sampai tumpul. Ngapain pakai pensil tumpul? Boleh diraut pensilnya. Timothy janji pakai pensil sampai pendek. Bener? Mamanya Timothy ada nggak di sini? Atau papanya mana? Papanya. Nah, mamanya Timothy kalau Timothy minta beliin pensil jangan dikasih ya.